Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosyid Muslih Eka Putra. Saya sebagai pengusaha produsen makanan yang sekarang sudah beredar banyak di Kulon Progo. Produk-produk saya yaitu keripik usus, peyek, kacang bawang, kacang telur, kue kering, dan kue brownies, kue nastar, dan masih banyak lagi. Hal yang mendasari saya untuk memilih usaha ini adalah karena berdagang memang sesuai dengan passion saya. Saya memang dari kecil memang sudah dilatih untuk berdagang, dan sampai sekarang pun saya sangat suka berdagang. Dan yang kedua adalah kenapa saya memilih usaha makanan ringan, karena saya melihat makanan ringan itu di pasaran sangat mudah untuk memasuki segala lini, dapat memasuki dari segi anak-anak sekolah sampai orang tua sekalipun. Produk-produk saya yaitu keripik usus. Keripik usus ini sangat digemari oleh anak-anak muda, dan peyek, kacang bawang, kacang telur itu digemari dari segala usia sampai orang tua sekalipun. Usaha saya ini adalah usaha turun-temurun dari simbah saya yang berawal dari 1994 dan sampai sekarang. Cuman bedanya usaha simbah saya ini berawal dari 1994, diturunkan kepada keluarga saya, keluarga ayah saya, dan sekarang mulai tahun 2018 saya ambil manajemen, saya manajemen ulang, dan saya kemas dengan kemasan yang lebih bagus, pemasaran yang lebih luas, pemasaran yang lebih naik kelas untuk kelas-kelas yang menengah ke atas, dan untuk sasaran pasar pun, untuk target pasar saya perluas lagi, yang bermula dari anak-anak SD masuk ke sekolahan, sampai ke anak kuliahan, sampai ke toko oleh-oleh. Produk saya ini mempunyai unique selling point yang sangat beragam. Unique selling point ini adalah yang pertama di peyeknya. Peyeknya itu mempunyai rasa yang khas, rasa yang bertahan dari 1994. Dan yang kedua adalah keripik usus. Keripik usus ini adalah makanan atau produk saya yang menjadi unggulan. Soalnya saya melihat di area Kulon Progo sangat sedikit, atau mungkin dari dulu saya merintis itu masih belum banyak atau belum ada malah sama sekali. Dan saya mencoba untuk mengambil resep yang diturunkan dari simbah. Saya modifikasi sedikit untuk agar rasanya pas dan bisa diterima oleh semua lidah, dari anak-anak sampai anak remaja. Karena umumnya remaja itu menyukai makanan yang asin, dan saya membuat berbagai varian rasa. Ada rasa pedas manis, rasa ekstra pedas, ada original, ada barbecue, dan banyak rasa yang lain. Dan yang kedua adalah kacang telur atau kacang bawang. Itu mangsa pasar saya sangat luas, mulai dari kantin sekolah, mulai dari toko oleh-oleh, mulai dari acara-acara hajatan. Dan yang ketiga adalah kue-kue kering atau nastar atau brownies. Itu produksinya cuma setahun sekali, waktu lebaran, dan alhamdulillah kualitas kami, rasa-rasa kami
itu dapat bertahan dan dapat diterima oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Kendala saya waktu merintis usaha ini adalah yang pertama, banyaknya pesaing dari pabrikan. Banyaknya pesaing dari pabrikan itu mereka memproduksi makanan yang mungkin terlihat sangat mewah, terlihat bisa diterima oleh banyak orang, dan target pasarnya pun sangat luas. Tapi bukan sebuah halangan untuk saya. Itu malah menjadi motivasi saya untuk memodifikasi produk saya, memodifikasi tampilan kemasan, memodifikasi semuanya agar bisa tetap bersaing. Karena menurut saya produk-produk saya ini ada produk-produk khas, makanan khas. Jadi saya ingin mengangkat makanan khas seperti peyek, kacang bawang, kacang telur, itu menjadi makanan, sebuah produk snack yang bisa diterima atau bisa luas jangkauannya, seperti mungkin produk-produk kue, produk-produk apa yang bisa menjangkau luas. Kendala saya itu terutama saat pandemi ini, mungkin ketika saya merintis 2018 itu perjalanan usaha saya intinya lagi merangkak, dan kemudian tambah down ketika masa pandemi ini. Di masa pandemi ini omset saya bisa menurun sekitar 60%, dikarenakan sekolah-sekolah tutup, kantor-kantor tutup, dan semuanya down semua. Tapi tidak berhenti di situ, saya mencoba teknik pemasaran baru. Jadi di masa pandemi ini mungkin menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk mulai bangkit terlebih dahulu atau mencuri start, karena rata-rata UKM itu akan down dan intinya itu akan mengalami kerugian atau penurunan produksi. Dan kesempatan saya, bila saya menemukan sebuah solusi, maka saya akan mencuri start, akan berjalan dulu, akan maju dulu. Seperti contohnya, saya menemukan sebuah teknik kemasan baru, saya menemukan teknik pemasaran yang mungkin akan efektif di masa pandemi ini. Memang itu akan mengurangi keuntungan saya, akan mengurangi atau malah akan merepotkan saya sendiri, tapi itu akan sebanding dengan kekuatan produk saya yang akan terus menguat atau bisa bertahan di masa pandemi ini. Salah satu contohnya adalah dengan gratis ongkir seluruh Kulon Progo. Itu mungkin akan merepotkan saya, cuman karena itu salah satu teknik pemasaran yang sekarang saya bisa lakukan, maka saya akan lakukan. Itu akan merepotkan saya, merugikan saya dengan mengurangi keuntungan saya, tapi itu akan lebih efektif daripada kita menunggu bola. Dan yang kedua, saya memasarkan lewat online ke seluruh Indonesia, dan alhamdulillah sudah ada yang sampai ke luar negeri, keluar pulau, dan masih banyak lagi. Mencari reseller sebanyak-banyaknya. Dengan teknik itu, maka pemasaran saya akan lebih luas dan saya akan terbantu oleh reseller-reseller saya itu. Jadi kita membuat sebuah sistem yang saling menguntungkan, sistem yang akan membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan mencari uang. Saya juga kesulitan untuk memasarkan barang, maka kita akan bekerja sama dan bisa menjadi sebuah sistem yang saling menguntungkan.
Suka duka usaha saya, sukanya itu karena emang ini adalah passion saya. Saya dari kecil dilatih oleh orang tua saya untuk berdagang, mulai dari membawa dagangan ke sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai SMK. Dan ketika saya lulus pun, saya mulai belajar berdagang, ikut Pak D saya ke Kalimantan. Dan itu memang sudah membentuk sebuah jati diri saya. Memang saya itu memang suka berdagang, dan passion saya adalah di berdagang. Dan sukanya lagi adalah saya mempunyai sebuah usaha, meskipun itu kecil, tapi itu adalah milik saya. Dan saya bisa mengembangkan dengan sesuka saya bisa meniti karir di situ, saya bisa mengembangkan dengan lebih luas, dan saya bisa untuk membantu orang-orang yang mungkin belum punya pekerjaan, atau orang-orang yang akan mencari pekerjaan, nanti bisa bergabung dengan saya. Dukanya di usaha ini menurut saya itu hampir tidak ada, karena semua halangan, semua kesulitan itu akan menjadi modal belajar saya, modal belajar, modal pengalaman yang sangat berharga. Dan saya akan terus berkembang dengan kesulitan itu, dengan kesusahan itu, akan menjadi sebuah pengalaman yang untuk terus mendorong saya agar terus maju. Omset saya sebelum corona ini mungkin sudah mencapai kisaran angka 12 jutaan per bulan. Tapi karena masa pandemi ini adalah masa yang sangat sulit bagi saya dan mungkin bagi UKM-UKM lainnya, itu bisa merosot sampai 60%. Dan alhamdulillah bisa mulai bangkit setelah new normal ini. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mengalami sebuah kesulitan, yang kita pikirkan bukanlah mencari cash flow, mencari uang atau terus menjual, tapi kita titik poinkan kepada bertahannya sebuah produk. Sebagai contoh, saya sudah memiliki produk keripik usus, dan karena adanya pandemi, maka saya akan berkurang konsumen, berkurang keuangan, dan yang lain-lain. Dan ketika saya menyerah dan saya memutuskan untuk menutup sementara atau menghilangkan produk saya dari peredaran, maka akan ada oknum-oknum atau pengusaha-pengusaha yang lain yang mengambil kesempatan itu. Dan UKM-UKM yang lain atau pengusaha-pengusaha yang lain yang sudah mengetahui bahwa produk saya itu sudah down atau hilang dari peredaran sementara, mereka sudah produksi produk yang hampir sama atau bahkan lebih bagus, mereka akan mendapatkan nama atau mereka akan bisa mengungguli produk saya ketika produk saya turun. Tapi ketika produk saya bisa bertahan, meskipun itu sedikit, meskipun itu cash flow-nya susah, itu akan bisa tetap menjadi sebuah prestasi bagi para pengusaha itu sendiri. Mungkin bagi kebanyakan orang, berdagang snack kecil seperti ini atau snack kecil seperti ini atau mungkin yang seribuan, itu mereka anggap remeh. Tapi bukan seperti itu yang harus dipikirkan oleh para pengusaha. Seberapapun kecil produknya, berapapun harganya, bagaimanapun bentuknya, itu bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting adalah strategi pemasaran. Kalau strategi pemasarannya bagus, apapun bisa dijual. Meskipun itu mahal, meskipun itu barangnya kurang atau belum diminati masyarakat, itu akan tetap bisa mendapatkan
mendapatkan hati oleh para pelanggan. Bukan masalah seperti apa produknya, bukan masalah siapa penjualnya, tapi yang terpenting adalah strategi teman-teman untuk memasarkan produk teman-teman. Bukan masalah seperti apa produknya, bukan masalah siapa penjualnya, tapi yang terpenting adalah strategi teman-teman untuk memasarkan produk teman-teman.